Di sebuah desa bernama Baturan hidup seorang pendekun ilmu hitam. Dengan kesaktiannya ia menebar ketakutan di masyarakat. Tokoh sakti ini bernama I Gede Mecaling. Tabiat usilnya membuat ia harus berhadapan dengan I Dewi Babi yang ditugaskan mengusir I Gede Mecaling dari bumi Baturan. Keduanya sepakat mengadu kesaktian dengan sarana 2 ekor babi guling. Babi guling yang satu diikat dengan tali kulit pisang dan yang satu lagi dengan benang. Barang siapa dari tali pengikat tersebut terbakar dan putus lebih dulu, dinyatakan kalah dan harus meninggalkan Baturan. I Gede Mecaling memilih babi guling dengan pengikat tali kulit pisang dan Dewa Babi dengan pengikat benang. Masing-masing mulai memusatkan pikiran. Sebelum babi guling matang, pengikat dengan tali kulit pisang terbakar dan putus. Artinya I Gede Mecaling kalah dan segera meninggalkan desa Baturan. Ia pergi dengan rasa malu, emosi, dan menyimpan dendam kesumat. Ia terus berjalan dan menyeberang ke wilayah Nusa Penida, dan tempat tinggalnya kemudian dinamai Jungut Batu, sama dengan tempat tinggalnya di Baturan, yaitu di Tegalingah Banjaran Jungut. Dalam amarahnya, I Gede Mecaling mengeluarkan kutukan bahwa setiap mulai sasi kelima, ia akan kembali datang ke desa Baturan bersama rencang-rencang pengikut gaibnya untuk membuat keonaran, menebar berbagai penyakit, dan membuat bencana tidak terhingga. Pasti kutukan ini membuat cemas masyarakat desa Baturan. Ketika waktu itu tiba atas arahan para tetua desa, warga desa Baturan yang laki-laki bergegas berkumpul menggelar adu ayam atau gocekan. Gocekan ini membuat rencang-rencang makhluk gaib I Gede Mecaling terlena dan terhibur dengan aksi tersebut. Sementara warga Baturan yang perempuan serempak menari rejang sutri semalam suntuk. Mereka menari mengikuti irama dengan gerak tari alus dan lemah lembut dengan memuja Sang Hyang Dedari. I Gede Mecaling yang datang hendak membalas dendam seketika mengurungkan niatnya. Ia terpesona dengan keindahan tarian rejang sutri yang terlihat laksana bidadari kahyangan. Ini adalah kisah yang diceritakan secara turun-temurun di desa Baturan yang seiring waktu namanya menjadi desa Batuan. Terdapat mitos bagi keturunan I Dewi Babi yang dilarang menyeberang ke Nusa Penida karena akan menjadi tetadahan atau tumbal I Gede Mecaling. Sejak saat itu masyarakat desa Batuan pantang meniadakan gocekan dan rejang sutri. Gocekan atau tabuhrah merupakan sebuah ritual keagamaan yang mensyaratkan adanya darah yang menetes sebagai simbol menyucikan umat manusia dari ketamakan, keserakahan, atau kelobaan terhadap nilai-nilai materialistis dan keduniawian. Sementara tari rejang sutri ini diyakini sebagai penolak bala dan penetralisir sasi kering yang ditandai dengan berjangkitnya berbagai macam penyakit. Tarian sakral ini dipentaskan setiap malam mulai Rahina Kajeng Klion Enyitan, sasi kelima sampai Ngembak Geni, sehari setelah hari suci Nyepi atau sekitar bulan November sampai bulan Maret tahun berikutnya. Desa Baturan yang kini bernama Batuan merupakan pusat seni dan budaya di Kabupaten Gianyar, Bali. Beragam jenis kesenian berkembang di desa ini seperti drama tari gambuh, seni tradisi genggong, drama tari wayang wong, dan banyak lagi kesenian lainnya. Desa ini tercatat sebagai salah satu desa tua di Bali. Di desa ini berdiri sebuah pura dari zaman Bali kuno, yaitu Pura Puseh Desa Batuan, menjadi cagar budaya dengan peninggalan-peninggalan bersejarah berupa lingga, arca, serta benda peninggalan lainnya. Berdasarkan ciri-ciri ikonografi, seni arca yang tersimpan di Pura Puseh Desa Batuan dapat dikelompokkan ke dalam seni arca periode Bali kuno, abad 10-13 Masehi. Hal ini dapat diketahui misalnya arca perwujudan, arca memegang ayam yang disebut Ide Ratu Saung disimpan dalam sebuah pelinggi gedung kecil. Arca yang terbuat dari batu padas itu konon merupakan simbolisasi dari Dewa Taburah. Selain itu ada beberapa arca yang berasal dari periode abad ke-17-18 Masehi, yaitu arca Kinara-Kinari. Di bagian barat pintu masuk Pura Puseh Batuan terdapat gapura kuno dengan ukuran tinggi 12,11 meter, lebar 5,26 meter, dan tebal 3,54 meter, terbuat dari batu padas.
Jika ditelusuri, terdapat dua gapura kuno serupa di sekitar desa Batuan, yaitu gapura yang tiba di Banjar Belah Tanah, serta gapura kuno canggih di Banjar Ganggangan Canggih Batuan Kaler. Periode pembangunan gapura kuno ini kiranya dapat dikaitkan dengan dua gapura kuno tersebut. Mengenai gapura kuno canggih dapat dicek melalui link di atas atau pada kolom deskripsi, serta Candi Wasan di Belah Tanah yang menunjukkan bagaimana tingginya peradaban budaya di desa Batuan saat itu. Di Pura Pusah Desa Batuan menyimpan sebuah prasasti kuno. Prasasti keramat yang ditorehkan di atas 7 lempengan tembaga ini secara psikologi merupakan pelindung bagi keseluruhan keramat Desa Batuan. Disungsung disucikan dengan nama Ide Sang Hyang Aji Saraswati. Menurut pakar epigrafi, prasasti Batuan secara esensi menjelaskan tentang hal-hal yang menyangkut Karaman Ibaturan sebagai sistem sosial masyarakat saat itu yang seiring waktu namanya menjadi Desa Batuan di Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali. Prasasti Baturan menuliskan dengan rapi kompleksitas kehidupan masyarakat secara lengkap baik dari aspek spiritual, ekonomi, sosial, dan budaya. Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional I Gusti Made Suwarbawo menjelaskan bahwa prasasti Baturan dikeluarkan pada tahun 944 Saka atau 1022 Masehi pada bulan Posya atau Sasi ke-6 atau pada bulan November Titi Pratipada Sukla Paksa atau hari pertama setelah Dilem, Sadwara Maulu, Pancawara Wage, Saptawara Buddha atau Rabu, dan pada Wuku Wukir. Jika dikonversi, prasasti ini dikeluarkan oleh Raja pada 26 Desember 1022. Raja yang menerbitkan prasasti ini adalah Raja Marakata, salah satu putra dari Raja Darmodayana. Dalam prasasti ini Marakata bergelar Paduka Aji Sri Dharma Wangsa Wardana Marakata Pangkaja Stanu Tunggadewa. Pada waktu itu, dengan keberaniannya para kerama Desa Batuan Sepasuktani dipimpin seorang pertapa bernama Biksu Widya, kepala desa Biksu Sukaji, juru tulis desa bernama Mamudrigawan, serta para perangkat desa lainnya menghadap ke hadapan raja. Dengan diantar pandita siwa bernama Empu Gupit, mereka mengajukan permohonan agar Baginda Raja berkenan memberikan keringanan kepada para kerama Desa Baturan sewilayahnya mengenai kewajiban ayah-ayahan antara lain membebaskan dari kewajiban ngayah rodi, menghapuskan pengenaan tanggung jawab dari segala pajak-pajak, dan menghentikan menyuguhkan penanggung kepada para petugas kerajaan. Terhadap permohonan Karaman Ibaturan, Raja kemudian memberikan keringanan terhadap kewajiban pajak, pungutan dan iuran pada profesi patambang, pamanuk, pajawa, ketekepang, patangkalik, pawalian, leleb, salaran, opan, pajak terkait perajin tekstil, pengikat, pengilal, pamangkudu, acadar, pajak jual beli, dan lain-lain. Dispensasi juga diberikan pada bahan untuk pembuatan lancang atau sejenis perahu. Meskipun demikian, masyarakat tetap memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Kelompok profesi wajib membayar pajak, pungutan, dan iuran sesuai ketetapan raja, melakukan perbaikan dan penyelenggaraan upacara di tempat suci di Baturan, dan pemeliharaan 2 bidang kebun di Baturan, dan menyelenggarakan upacara di tempat suci di Pakerisan. Selain itu, prasasti tersebut juga mengatur pungutan pajak bagi seniman pendatang, warisan keluarga yang tidak berketurunan, perlindungan bagi pendatang yang berutang, memberi jamuan pada petugas kerajaan yang berkunjung, hingga pelarangan pencurian ternak. Pada saat upacara besar di tempat suci di Baturan, warga desa wajib melakukan caru di rumah masing-masing. Selain itu, raja menetapkan terpisahnya Desa Baturan dan Desa Sukawati. Eksistensi kehidupan berkesenian dan berbudaya masyarakat Desa Batuan ternyata telah terekam dalam prasasti Baturan. Peneliti Belanda Ergoris pada buku Prasasti Bali I menyebutkan bahwa dalam prasasti Baturan telah termuat kata Citrakara dan Sulpika.
Istilah citrakara ditafsirkan sebagai tukang gambar atau pelukis, sedangkan sulpika ditafsir sebagai tukang patung. Dua entitas seni ini telah begitu mengakar sejak dulu dan mendarah daging di desa Batuan. Genetik seni diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi oleh perupa Batuan. Bahkan darah seni itu dapat dilihat secara mata telanjang hingga kini, dibuktikan dengan banyaknya seniman multitalenta yang terus tumbuh dan mekar di Batuan. Selain istilah citrakara dan sulpika, juga disebutkan istilah undagi dan ragam istilah lainnya yang sudah banyak diteliti para filolog dan budayawan. Identifikasi keahlian citrakara, sulfika, undagi, dan lainnya jelas menunjukkan bahwa hampir 1000 tahun lalu penduduk Batuan sudah dikenal berprofesi sebagai seniman. Bahkan profesi tersebut telah diakui statusnya oleh raja dan ditata berdasar aturan etik profesi yang khusus. Menurut Rektor ISI Denpasar Profesor Dr. Iwayan Kun Adnyana, seni sudah memberikan hidup pada masyarakat Batuan. Sebagai sebuah profesi yang telah menghasilkan, seni dan seniman telah diakui, diberi kewenangan, dan dipandang mampu menghidupi sebagai profesi yang profesional. Prasasti Baturan dikeluarkan pada tahun 944 Saka atau 1022 Masehi melalui pencocokan perhitungan kalender Bali yang dilakukan oleh tim filolog dari Balai Arkeologi dan dari Universitas. Maka pada tanggal 26 Desember 2022 adalah tepat 1000 tahun prasasti Baturan ditulis dan dianugerahkan Raja Marakata kepada masyarakat Baturan. Momentum 1000 tahun prasasti Batuan ini kemudian dirayakan dalam tema besar Saharsa Warsa Batuan. Bertepatan dengan momentum ini digelar watan secara universal alam semesta beserta isinya lewat upacara Dawur Nawa Gempang penyapu jagat Kerdih pada Sukre Wagiwari ke Jumat 8 Desember 2022. Sahasra Warsa Batuan memperingati 1000 tahun ditulisnya Prasasti Batuan di Kabupaten Gianyar pada hari ini, Minggu 18 Desember 2022. Saya sangat mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan Sahasra Warsa Batuan ini. Momentum 1000 tahun prasasti Baturan yang dikemas dalam tema besar Sahasra Warsa Batuan merupakan titik balik bagi masyarakat Batuan secara bersama-sama. 1000 tahun adalah sebuah pencapaian besar dalam sistem sosial masyarakat setingkat desa, terlebih sebuah desa dengan warisan adat, budaya, tradisi, dan seni yang luar biasa ragamnya. Prasasti Baturan yang ditulis pada masa pemerintahan Raja Bali Kuno, Sri Haji Marakata, berangkat tahun 944 Saka atau 1022 Masehi. Dan hingga saat ini masih tersimpan serta disucikan di Pura Desa Musa Adat Batuan. Sementara kegiatan festival kebudayaan digelar selama 9 hari penuh yang dimulai 18 Desember sampai 26 Desember 2022 seperti pementasan 1000 tari Rejang Sutri, pameran produk ukir, lukis, topeng, keris, lomba bala ganjur sebali, serta kegiatan budaya lainnya. Saharsa Warsa Batuan, peringatan 1000 tahun prasasti Baturan, menjadi titik balik bagi masyarakat Batuan secara bersama-sama untuk kembali kepada jati diri sebagai bagian dari masyarakat yang hidup berkebudayaan, serta wujud rasa syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah kebudayaan yang berlimpah.